Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Kembali lagi di podcast Tilu dengan segmen What's Happening. Dengan saya Cynthia Pratiwi Dan saya Nazwa Jasmine. Jadi kami hari ini bertemakan Ramadan. Nah, Ramadan itu adalah salah satu bulan di tahun Hijriah, di mana semua umat muslim diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Nah, kali ini kita akan membahas rangkaian program yang ada di Semantika ketika bulan Ramadan. Dan narasumber kita hari ini adalah Bu Hajah Yosefa selaku guru matematika, juga pembina Irma SMA Negeri 3 Karawang. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu apa kabar? Alhamdulillah sehat. Gimana Bu, puasanya lancar? Lancar, alhamdulillah. Baik. Kan Semantika ini kan dikenalnya sebagai sekolah yang mengedepankan religius kan Bu? Iya. Nah, kira-kira di Semantika ini ada berapa banyak program sih Bu yang dilaksanakan ketika bulan Ramadan? Kalau bulan Ramadan ini kita melaksanakan sanlat, di mana di sanlat itu kita anak-anak ya mendapatkan ilmu agama, mendapatkan tentang akhlak ya, tentang banyak hal-hal yang harus mereka ketahui sehingga diharapkan nanti tidak hanya pintar dalam materi pembelajaran tapi juga punya akhlak yang mulia. Jadi ada beberapa pemateri yang menyampaikan materi dan mengharapkan semoga anak SMA 3 itu juga anak yang punya adab dan juga pintar sekolahnya. Amin, amin. Kemudian ada juga kegiatan infak yang diambil setiap hari pada anak-anak yang ikuti kegiatan sanlat, di mana hasil infak itu dilaporkan ke cabang dinas 4, namanya imam ya, infak itu disingkat dengan imam. Setiap hari dilaporkan berapa uang yang masuk, kita cuma melaporkan saja, tapi kalau pengeluaran yang kita butuhkan silakan aja diambil. Jadi kita tidak menyerahkan uang, cuma melaporkan saja. Mungkin dari kantornya pengen tahu juga apakah anak SMA 3 ini juga melaksanakan ibadah yang namanya infak pada bulan suci Ramadan ini. Kemudian mereka juga menulis mushaf Al-Quran. Kemudian mereka juga mewakafkan Al-Quran, setiap kelas minimal 2 Al-Quran. Alhamdulillah semua kelas sudah memberikan wakafnya. Kita apresiasi ya, berarti anak SMA 3 benar-benar ya sesuai dengan yang diharapkan oleh guru-guru. Kemudian ada lagi satu pada tahun ini yang beda dari tahun yang dulu. Apa tuh, Bu? Ya. Jadi pada hari penutupan nanti kita mengadakan bazar. Kalau Rantang Cinta kelihatannya semua sekolah ada, karena itu sudah program dari kantor cabang dinas. Jadi kita pengen dong beda dengan yang tahun yang dulu. Ya, alhamdulillah pada tahun ini SMA 3 yang tadi kita targetkan di awal hanya untuk 60 paket bazar saja, tapi alhamdulillah sekarang bisa 118 paket ya, di mana ya uang yang diterima oleh panitia 19.375.000 rupiah. Kita buat 118 paket sembako yang modal kita 103.400 rupiah, kita jual dengan harga 25.000 rupiah, di mana yang bisa membelinya adalah para kaum duafa atau saudari kita yang kurang beruntung. Mereka diberi kupon, insya Allah mereka
tidak akan berdesak-desakan, insya Allah, karena niat kita membahagiakan. Jadi insya Allah tidak akan ada masalah, karena yang kita layani adalah yang punya kupon, dan kupon itu sudah disebar oleh anak-anak Irma ke orang yang berhak menerimanya. Misalnya tukang beca di sekitar lingkungan SMA 3, pemulung, tukang sampah, kemudian penjual pedagang kecil misalnya jual sapu lidi gitu ya, yang mereka belum tentu laku setiap harinya. Jadi kita kasih kupon. Dan ternyata setelah di lapangan itu ada beberapa, sebagian besar ya, setelah kita kasih kupon mereka pikir panjang. Bukan pikir panjang tidak mau menebus kupon, ternyata setelah mereka lihat di kantongnya uangnya tidak sampai Rp25.000. Terus si anak Irmanya nanya, ini uang dari mana Pak? Oh ini uangnya dikasih orang. Kan Pak hari masih 3 hari lagi, barangkali masih ada yang ngasih lagi. Barangkali Bapak ada rezekinya ya Pak, nanti bisa nebus paket. Tapi kuponnya udah dikasih. Ya ternyata anak-anak semuanya, mudah-mudahan harapan Ibu sebagai pembina Irma dan tentunya juga guru-guru lain, harapannya anak-anak SMA 3 ini sejak dini, sejak menjadi siswa sudah peka terhadap saudara-saudara kita yang membutuhkan, hingga harapan akhirnya nanti kalau mereka sudah sukses bisa lebih kreatif lagi dalam berbagi, karena sekecil apapun berbagi pasti ada kebaikan dalam berbagi. Amin ya Allah. Berbicara tentang sanlat Bu, tadi kan pertama sanlat. Itu sanlat tuh dari jam berapa sampai ke jam berapa, terus kira-kira ngapain aja Bu? Diawali dari jam 7:30. Anak-anak yang udah hadir itu kita himbau untuk sholat duha. Walaupun ada beberapa anak-anak sudah sholat duha di rumah, tapi mereka mungkin di rumahnya karena terburu-buru mau ke sekolah, mungkin baru bisa 2 rakaat atau 4 rakaat. Jadi dilengkapi minimal setiap harinya itu 8 rakaat di SMA Negeri 3 Karawang. Dilanjutkan pada jam 8 sampai jam 9 mereka tadarus. Tadarus di mana mereka dibagi. Awal tadarus, awal mereka sanlat, mereka disuruh menghitung dari 1 sampai 30 sampai semua siswa menghitung, dan yang satu berarti juz 1 pada hari itu. Pada hari itu ya. Jadi kalau misalkan selama 1 jam, ya mungkin ya anak-anak itu kan tidak semuanya yang fasih ya membaca Al-Quran ya. Ada yang cepat 1 jam udah selesai 1 juz, ada yang belum. Nah itu diselesaikan di rumah. Ada tujuannya supaya mereka diharapkan dengan dikasih tugas itu mereka menjadi seorang yang jujur. Ibu yakin mereka tidak akan beranilah tidak jujur, karena itu pertanggungjawabannya kepada Allah SWT. Jadi kalau sudah diberi tugas membaca Al-Quran 1 juz nggak selesai di sekolah, ibu sangat yakin kalau anak-anak itu akan menyelesaikan tugasnya di rumah dengan baik sesuai dengan tugas yang telah dibebankan kepada mereka masing-masing. Alhamdulillah selama ini semuanya menyelesaikan tugasnya pada hari itu sesuai dengan juz tadi pada hitungan mereka ya. Nah besok hari keesokan harinya mereka beralih juznya. Kalau yang hari kemarin juz 1, besoknya hari juz 2 dan seterusnya selama sanlat. Kalau setelah tadarus itu ngapain lagi Bu? Setelah tadarus ada pematerinya ada dari dalam sekolah guru ya, ada juga dari luar, kita manggil dari luar, karena ya kalau di dalam aja mungkin ya mereka juga jenuh, pengen situasi yang baru ya, pengen ya kalau dari dalam aja guru-guru aja kan mereka sudah sering mendengar guru-guru menyampaikan materi ya, biar ada suasana baru dan lebih menarik aja gitu. Tapi saya rasakan selama saya mengikuti sanlat itu pemateri dari guru-guru di SMA 3 Karawang itu sangat-sangat luar biasa Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Karena memang mereka profesional. Ya. Udah dimengerti, terus jadi tahu ilmu yang baru Bu. Ya, dan ibu lihat, ibu juga sering dengar ya guru-guru yang ngasih materinya itu tidak membosankan. Ada canda ya, walaupun ada seriusnya ya, pasti ada ilmunya ya, tapi kan tidak membosankan. Namanya bulan puasa pasti anaknya ngantuk ya, tapi ibu lihat anaknya segar-segar aja tuh ya, alhamdulillah. Lalu setelah pemateri itu kira-kira ngapain lagi Bu? Sudah materi itu mereka istirahat sambil menunggu waktu sholat zuhur. Jadi
dari materi tadi jam 10 sampai jam 11, mereka istirahat sampai setengah 12, mereka wudhu, siap-siap untuk sholat zuhur berjamaah. Masih ada yang ketinggalan tadi ya? Bisa Ibu lanjutkan? Bisa, Oh Bu. ya, Sangat bisa. biar jelas ya. Iya, betul. Mungkin ada yang bertanya, loh kenapa sih bazar? Kenapa tidak dikasih aja kepada yang membutuhkan? Nah, di sini kita itu maksud Ibu pembina, guru-guru yang lain, anak-anak SMA 3 menginginkan kepada orang yang tidak mampu jangan hanya berpangku tangan. Usaha dulu dong, cari uang 25.000 kalau mau sesuatu yang 100.000. Dan mereka diharapkan datangnya itu mereka menghadiri pengajian yang diadakan di SMA Negeri 3 Karawang pada hari bazar. Jadi rencananya pada hari bazar itu kita penutupan sanlat dan pembukaan bazar. Diikuti selanjutnya acaranya ada siraman rohani lah, walaupun nggak lama ya. Ya harapan kita peserta bazar kita itu juga membaur kepada anak SMA 3 juga supaya anak tahu ini loh yang kita undang kemarin. Barangkali anak-anaknya dengan melihat para tamu undangan kita kasih kupon itu jadi bertambah rasa syukurnya, karena mereka yang kita kasih kupon itu betul-betul yang mereka kurang. Penampilannya Ibu yakin beda dengan penampilan anak SMA 3, karena waktu bagi kupon juga Ibu lihat bersama anak Irma ya, memang mereka ya kelihatan lah ya, namanya gini istilahnya itu cari uangnya itu ngostes ya, napas berdengos keringat menetes ya, jadi susah. Jadi tentunya penampilannya ya beda ya, capek ya mudah-mudahan dengan melihat mereka anak-anak SMA 3 lebih banyak syukurnya, tidak ada mengeluh ya. Amin. Nah selanjutnya kita harapkan juga dari uang bazar itu ada ibadah yang lain yang bisa kita lakukan, yaitu pada tanggal 15, kan bazar tanggal 14 April ya. Pada tanggal 15 April kita menyantuni anak-anak di wilayah Lubang Sari, Kampung Lubang Sari. Nah, di situ kita menyantuni 40 anak, setiap anak dapat satu anak itu mendapatkan uang Rp50.000 ditambah bingkisan sirup dan biskuit ya. Jadi uang dari hasil bazar itu kita salurkan lagi dengan beri santunan kepada anak-anak yatim dan duafa, dan sekaligus kita buka bersama. Insya Allah anak-anaknya nanti ya kita beri nasi takjil ya, nasinya kita pengennya nasi kebuli. Nasi kebuli. Ya, kenapa? Karena mungkin ada di antara mereka yang belum pernah merasakan makan nasi kebuli. Jadi hari Sabtu siswa-siswi SMA Negeri 3 Karawang yaitu Irma, OSIS, dan MPK bersama-sama buka dengan anak-anak yatim dan duafa di Desa Lubang Sari, di mana semua uang itu didapat dari hasil bazar. Masya Allah. Kemudian program yang luar biasa. Masih Ibu tambahkan lagi ya, dari mana uang bazar itu? Uang bazar itu sebagian dari seluruh siswa SMA Negeri 3 Karawang, dari Bapak Ibu guru, dari donatur yaitu orang tua, beberapa orang tua siswa yang alhamdulillah peduli dengan kegiatan kita dan mereka percaya bahwa kita mengadakan kegiatan ini kegiatan yang betul-betul bermanfaat. Harapan kedepannya mudah-mudahan dengan kita benar memberikan laporan, kemudian kita mengirimkan video-video kegiatan kita kepada para donatur, mudah-mudahan ke depannya SMA Negeri 3 Karawang bisa menyiapkan bazar, harapannya 500 paket. Amin. Tentunya harapan Ibu sebagai pembina tentunya harus didukung oleh anak-anak semua ya. Mudah-mudahan anak-anak
SMA Negeri 3 Karawang ini menjadi anak-anak yang soleh dan salehah. Kemudian semua cita-citanya tercapai. Dan semoga Allah mudahkan mereka mencapai cita-citanya. Dan setelah mereka sukses, mereka senang berbagi. Tadi kan soal bazar ya Bu. Ya. Nah kita beralih ke Rantang Cinta. Kalau Rantang Cinta itu sudah dilaksanakan kan Bu? Udah, alhamdulillah. Pada saat Rantang Cinta ada 3 kelompok yang menyampaikan. Ada kelompok ya Bu Indah dan kawan-kawan di daerah Kepuh ya. Kemudian ada Pak Isan dan kawan-kawan itu di jalan, memberikan takjil di jalan. Kalau Bu Indah dan kawan-kawan itu memberikan takjil di yayasan di Kepuh. Kemudian kalau ibu sendiri bersama Pak Iwan dan Pak Haji Udin dengan anak-anak Irma menyampaikan takjil dari Rantang Cinta beserta uang ke Yayasan Ar-Rahman yang ada di wilayah Rengas Dengklok. Oh, berarti Sabtu Bu? Atau sudah Udah waktu itu hari Kamis ingat Ibu mah. Udah dilaksanakan minggu yang lalu. Iya. Nah, Jadi semua Rantang Cinta sudah tersalur. oh iya, alhamdulillah. Nah, untuk Rantang Cinta dokumentasinya bisa ditunjukin editor? Nah, Bisa dong. Kan setiap kegiatan Iya. kita punya dokumen. editor ya. kerja editor. Iya, iya. Lalu Bu, menurut Ibu bagaimana nih antusiasme siswa-siswi SMA Negeri 3 Karawang dalam melaksanakan sanlat? Ibu lihat nih ya. Kalau pada umumnya aja ya, umumnya alhamdulillah anak-anaknya banyak yang hadir. Walaupun pasti ada lah ya yang tidak hadir. Alasannya katanya sakit. Ya kita doakan aja, mudah-mudahan yang sakit itu cepat sembuh dan dia cepat ikut sanlat karena manfaat sanlat itu sangat banyak sekali menurut Ibu ya. Kalau di antara ada yang tidak masuk, belum tentu mereka di rumahnya mengerjakan ibadah seperti yang di sanlat. Ya, mungkin tidur. Ya walaupun tidur juga ibadah bulan puasa, tapi alangkah baiknya kalau ada ngaji ya. Jadi kalau pada acara sanlat itu mereka banyak sekali ibadahnya. Pertama tadi sholat duha, tadarus, kemudian mereka sholawat, kemudian mereka infak, selanjutnya mendengarkan materi ilmu agama, ilmu yang bekal mereka nanti setelah mereka tamat SMA dan selanjutnya meneruskan perjalanan hidupnya sehingga menjadi orang yang sukses ya. Itu perlu sekali. Kemudian ibadah sholat berjamaah. Ada juga ibadah satu tidak ketinggalan, ibadah istirahat. Istirahatnya? Iya, istirahatnya mereka kan boleh mau tidur, tapi pada umumnya ya nggak makan tidur beneran ya, namanya di masjid ya. Tapi ya minimal ada ibadah lah, istirahat juga ibadah. Ketika melaksanakan program misalkan sanlat ya Bu, itu pasti ketika sedang melakukan kegiatan selalu ada kendala kan Bu. Nah kira-kira di sanlat tahun ini tuh kendala di SMA Negeri 3 Karawang tuh apa sih Bu menurut Ibu? Kalau menurut Ibu ya, kendalanya ini Ibu lihat dari sebagian anak yang tidak hadir. Ya. Nah, mungkin nanti cari suatu teknik bagaimana untuk menumbuhkan kesadaran kepada anak itu bahwa sebenarnya sanlat ini mereka butuh untuk tambahan ibadah, karena kita tidak tahu apakah Ramadan tahun depan kita masih berjumpa. Makanya kita mungkin nanti Ibu akan ya dengan guru-guru lain ya cari suatu teknik bagaimana menumbuhkan kesadaran sehingga mereka tidak punya alasan kalau tidak benar-benar sakit dirawat di rumah sakit, mereka berusaha pengen datang. Karena Ibu lihat tuh banyak yang alasannya keluarga, kalau nggak masuk ya alasannya sakit. Nah mudah-mudahan juga orang tuanya nanti mendukunglah kegiatan yang ada di sekolah ini. Kalau misalkan sakitnya masih sekedar sakit-sakit yang malas gitu, ya mudah-mudahan dia orang tua juga mendukung anaknya untuk selalu hadir. Ya Ibu himbau juga kepada orang tua, barangkali ada orang tua murid ya yang mendengar ya, pada kegiatan ini ya, supaya kalau bisa anak-anaknya itu ya diusahakanlah
hadir pada saat Sanlat, ya ini kesempatan kita untuk beribadah yang maksimal di kegiatan Sanlat ini. Lalu saya dengar nih ya Bu, katanya Ibu ketika menangani suatu kendala itu sangat unik nih Bu. Misalkan ada yang tadarus, orang lain tadarus, sedangkan siswa ini tuh tidak tadarus, misalnya dia main HP. Nah Ibu cara menangani siswa itu tuh sangat unik katanya. Boleh bisa dijelaskan Bu? Sangat unik ya, waktu itu ada HP ya, karena Ibu kira gini ya, kita itu tidak bisa keras kepada anak tuh kenapa? Ini kan situasinya puasa. Ya, situasinya puasa. Jadi kita itu bagaimana, ibu nih terutama, bagaimana caranya anak itu tahu bahwa dia salah, tapi dia tidak malu gitu dengan temennya. Tapi dia sendiri seperti ini ya, waktu itu tidur. Ibu lupa ya siapa namanya. Dia kan tidur ya. Nah, terus kata ibu kan gini, pokok tidur ya anak ini. Pas kayaknya dia denger ya. Terus ibu bangunilah, nah kenapa kamu tidur? Ya Bu, saya ngantuk loh. Iya ngantuk. Kenapa ngantuk? Karena saya sulit tidur Bu malam. Loh kok kenapa sulit tidur malam? Main game ya? Enggak Bu, sulit saya. Nah akhirnya ibu bilang ke teman-temannya, ayo kita doakan ya, ini ya, supaya dia nih punya penyakit kurang susah tidur. Kita doakan ya sekarang ya. Namanya ibu lupa ya. Kita doakan, ibu sebut pada saat itu namanya. Kita doakan semoga penyakit tidurnya sembuh ya. Semoga untuk selanjutnya selama Sanlat dia tidak tidur lagi. Akhirnya dia memperkenalkan diri. Ibu memperkenalkan, tapi dengan tidak malu. Dia memperkenalkan ini nama saya gitu. Tapi dia happy aja kayaknya, tidak merasa apa ya, saya mah nggak enak ya tegur ibu, enggak. Nih ya, halo sayang, kamu dapat ini ya doa dari sekian banyak, kamu bersyukur hari ini kamu banyak dapat doa dengan tadi hikmah dari kesalahan. Ya akhirnya dia tidak lagi tidur. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Itu yang punya HP itu yang tidur ya. Yang punya HP waktu itu diambil HP-nya. Terus ibu pikir gini, kalau ibu tahan HP-nya, khawatir nih, HP-nya hilang. Bagaimana ibu gantinya ya? Namanya HP sekarang nggak ada yang murah. Kalau anak-anak sekarang mana mau HP yang murahan? Pasti HP-nya pada bagus. Nah terus ibu panggil ke depan, ayo perkenalkan nama kamu siapa? Kamu kenalkan kesalahan kamu apa? Nah sekarang kamu pengen apa kira-kira yang pantas menjadi hukuman bagi kamu? Akhirnya dia ngaku sendiri namanya Bella, ibu ingat ya? Ya, gini Bu, saya hafalan aja Bu, surat-surat pendek Bu. Iya hafalan surat pendek boleh, berarti dia bagus ya, hafalannya bagus. Tapi kenapa ya pada hafalannya bagus tapi tidak diiringi dengan kelakuan yang bagus gitu. Ya Bu, tadi maaf Bu, saya buka-buka HP. Makanya sekarang ke depannya kalau baca Al-Quran harus buka Al-Quran, tidak buka HP. Maksud ibu tidak buka Al-Quran yang ada di HP, supaya fokus. Karena kalau pegang HP pastilah godaan-godaan itu. Ibu bilang setan memang diikat, tapi khusus untuk kamu nggak diikat kayaknya setannya. Ya Masih ada. walau kata setan walaupun diikat, tenang Bella, kamu bisa jalan sendiri. Sudah saya lihat aja nanti pasti bisa jalan sendiri kamu tanpa, walaupun saya diikat kamu bisa. Ternyata bisa. Setan diikat tapi dia masih bisa begitu. Karena apa? Karena udah terbiasa. Mudah-mudahan dengan dia dipanggil ke depan, dan ibu lihat sampai sekarang ada tadi anaknya sampai hari ini ada dan tidak melakukan kesalahan lagi. Alhamdulillah. Berarti langsung gini ya. Iya. Iya. Bu, kalau yang haid kan sama yang gak haid kan beda kan Bu? Ya. Biasanya mereka ketika salat tuh ngapain Bu? Apakah masih sama dengan yang lain atau dibedakan? Iya, mereka bisa, kalau haid dia bisa megang Al-Quran, bisa lihat Al-Quran yang ada di HP ya. Ya lihat terjemahannya. Dan juga ibu lihat sebagian besar anak juga ada yang bawa tasbih. Ya. Jadi dia tasbih ya. Ya bertasbih. Ibu lihat ada yang bawa. Kamu kenapa di belakang? Iya Bu, saya lagi halangan. Ayo, ngapain sekarang? Ini Bu, tunjukin ke ibu. Alhamdulillah. Ya di luar dugaan ibu, anak muda bisa megang yang kayak gitu ya. Alhamdulillah ibu bersyukurlah. Anak-anak SMA 3 pada umumnya
ya sudah bagus untuk ibadahnya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kalau misalkan tadi kan perbedaan tuh di bazar Ramadan ya Bu sama Iya. tahun lalu. Sekiranya Bu ada lagi nggak sih Bu perbedaan selain itu dari sanlat tahun kemarin sama tahun ini? Kalau perbedaan yang khusus ya itu kelihatannya kalau tahun lalu kan masih Covid ya. Belum Bu. Udah selesai. Udah selesai Covid? Iya. Udah Bu. Udah pernah kata Pak Nurdin waktu itu Covid. Udah pernah Bu. Udah pernah. Iya berarti perbedaannya cuma untuk saat ini ya. Cuma baru bazar aja kelihatannya karena rantang cinta juga dulu ada. Ya. Jadi kita tuh pengen perbedaan tuh bukan hanya perbedaan dengan kita sendiri gitu. Perbedaannya dengan sekolah lain ya. Ya harapan kita juga semoga apa yang kita perbuat ini bermanfaat bagi orang lain dan dicontoh oleh sekolah-sekolah lain. Ya. Sehingga banyak saudara-saudara kita yang butuh bantuan terbantu. Masya Ya. Misalnya SMA 3 nantinya bisa 500, SMA yang lain baru wah, insya Allah lah warga Karawang ini yang perlu bantuan banyak yang terbantu ya. Walaupun untuk saat ini kelihatannya kita baru bisa bantu pada saat bulan Ramadan saja. Tapi minimal daripada mau berbuat banyak belum berbuat, lebih baik sedikit tapi sudah berbuat menurut Ibu ya. Karena lebih baik mulai dari sekarang, mulai dari kita sendiri, jangan menunggu-nunggu yang besar, mulai dari yang sedikit. Sedikit Iya. lama-lama jadi Iya bukit. gitu Wah. harapannya. Amin. Insya Allah dengan doa-doa kita semua ya, doa dari seluruh anak SMA Negeri 3 Karawang, insya Allah apa yang kita inginkan tahun depannya bisa meningkat atau bisa lagi tambah program yang lain. Amin. Harapan Ibu untuk sanlat ke depannya atau program-program SMA Negeri 3 ke depannya itu gimana Bu? Kira-kira. Harapan Ibu nih, siapapun nanti pembina Irma ya, kalau bisa yang bazar, hasil dari bazar itu dipakai untuk bukber dengan anak-anak yang yatim duafa itu tetap terlaksana dan bisa ditambah lagi dengan kegiatan yang lain. Misalnya ya bisa, kalau sekarang kan kita cuma bisa ke satu tempat. Ya. Bisa juga misalnya kita bukan ke yayasan. Kenapa bukan ke yayasan? Ada tujuannya. Karena kalau ke yayasan pada umumnya nama yayasan itu sudah banyak donatur. Tapi kalau kita langsung ke mereka tinggal, nah itu agak kurang. Karena pada umumnya lingkungan mereka tinggal juga susah. Nah gitu. Jadi harapan Ibu itu ke depannya ada lagi ya beberapa tempat yang bisa kita berbagi dan juga kita bisa bukber. Sehingga semakin banyak yang kita lihat orang yang masih butuh bantuan, semakin bertambah rasa syukur anak-anak SMA Negeri 3 Karawang. Masya Allah. Ibu bolehkah berikan kami sebagai siswa-siswa SMA Negeri 3 Karawang dan juga penonton ini yang menonton podcast ini sebuah nasihat Ibu yang bukan mungkin lagi tapi bisa membuat kami itu tergugah bahwasanya kedepannya kami akan bisa menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Iya, anak-anak semuanya, ya Ibu yakin kalian semua ini pasti punya cita-cita. Pasti punya, harus punya. Kalau yang belum punya, harus punya. Untuk apa cita-cita itu? Supaya yang namanya cita-cita, pasti kamu pengen meraihnya kan? Supaya apa kalau udah punya cita-cita? Supaya setiap kelakuan kita itu, setiap hari pasti yang mendekatkan kita kepada cita-cita. Ya, jadi pasti yang positif dong. Karena cita-cita buat apa kalau cuma kita menggantungkan cita-cita tapi tidak ingin diraih? Nah, Ibu yakin anak SMA 3 ini bukan anak yang luar biasa. Karena kalau luar biasa sekolahnya di sekolah luar biasa dong. Iya kan? Ya, anak SMA 3 adalah anak yang biasa. Sekolahnya pun sekolah biasa. Tapi insya Allah keinginannya, cita-citanya digantung setinggi langit dan ingin diraih. Jadi Ibu harapkan setiap hari tingkah lakunya, apapun yang dibuat itu
yang mendekatkan kepada cita-cita. Ya. Nah, yang bagaimana tidak mendekatkan kepada cita-cita? Misalnya narkoba. Nah, itu berarti perbuatan tidak baik kan? Itu apakah mendekatkan kepada cita-cita? Menjauhkan, malah mematikan cita-cita kita. Nah, harapan Ibu, semua anak SMA 3 setiap hari kelakuannya, perbuatannya mendekatkan kepada cita-citanya. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan kepada seluruh anak SMA 3 untuk meraih cita-citanya, dan semoga semua cita-citanya tercapai. Amin ya robbal alamin. Baik, bisa dapat saya simpulkan ya Bu. Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu yang telah berkenan hadir di sini. Ya, menjadi alhamdulillah, sama-sama. narasumber. Terus memberikan kalimat-kalimat positif untuk kita semua. Masya Allah. Oke Bu, saya ingin bertanya satu kali lagi. Ini pertanyaan terakhir. Satu kata buat podcast ini, podcast Mantika, podcast Tila. Satu kata saja. Hebat. Hebat, alhamdulillah. Bokar. Baik, dapat saya simpulkan bahwasanya pada saat bulan Ramadan ini banyak sekali program kerja yang dilaksanakan oleh SMA Negeri 3 Karawang. Dan yang terbaru adalah Bazar Ramadan yang akan dilaksanakan pada hari Jumat ya Bu? Ya. Pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 mulai jam 10 sampai dengan 11.30. Diharapkan kepada semua yang sudah menerima kupon hadir tepat pada waktunya, karena anak SMA 3 pengen juga disiplin kepada yang menerima kupon. Ya. Masya Allah. Dan setelah itu ya kita semua sebagai umat muslim, apalagi siswa-siswa SMA Negeri 3 Karawang, lebih dimaksimalkan lagi dalam beribadah di bulan Ramadan ini. Amin ya robbal alamin. Baik, cukup itu saja. Kembali lagi terima kasih Ibu telah datang ke sini. Oke. Sama-sama. Terakhir terima kasih dari kami pamit undur diri. Nama saya Najwa Jasmine. Saya Cynthia Pratiwi. Sebelum menutup, saya ingin memberikan pantun dulu nih buat teman-teman sekalian. Apa tuh? Ibu boleh izin berpantun saya? Boleh. Ya. Burung pipit, burung cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Belum. Burung nuri, burung merpati, burung jalakpati. Itu adalah nama-nama burung. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa. Ibu jangan lupa. Like, comment, subscribe, and share. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak. Terima kasih.